Belut taman merupakan salah satu makhluk paling indah di lautan, tetapi mereka juga sangat misterius. Dengan tubuh yang dapat tumbuh hingga sepanjang 1 meter, mereka menyamarkan diri di antara karang tropis. Mereka menonjolkan kepalanya dari lubang tempat mereka tinggal, sementara sebagian besar tubuh yang lain bersembunyi di dalam lubang. Mereka memiliki kecenderungan hidup berkelompok hingga terdiri dari ribuan ekor, yang jika dilihat dari kejauhan, mereka tampak menyerupai taman lamun saat bergerak dan melambai. Umumnya, belut taman menghabiskan seluruh hidup mereka di dalam satu lubang, dan mereka membuat jarak sekitar 2 hingga 10 inci antara satu lubang dengan lubang lainnya. Karena begitu banyaknya kepala belut yang keluar dari lubang untuk mencari makan, membuatnya seakan seperti taman yang tumbuh dari dasar laut. Karena itu, mereka pun mendapat julukan sebagai belut taman. Belut taman adalah bagian dari belut laut yang menghuni di sebagian besar wilayah perairan Laut Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Namun demikian, mereka juga dapat ditemukan di bagian hangat dari Samudra Atlantik dan Pasifik Timur. Belut taman merupakan keluarga Kongridae yang secara ilmiah dikenal sebagai Heteroconger. Mereka memiliki ciri mulut kecil dengan 2 baris gigi yang juga kecil. Belut taman memiliki sirip yang membentang di sepanjang tubuh mereka, yang membantunya dapat berenang dengan cepat melalui air. Mereka hidup pada habitat yang berpasir pada kedalaman antara 2 hingga puluhan meter. Belut taman memiliki warna yang bervariasi, bergantung pada spesies serta warna pasir di mana mereka tinggal. Mereka juga memiliki panjang yang bervariasi, di mana spesies yang terbesar di antara mereka berkisar 120 cm. Umumnya, mereka memakan zooplankton yang terdapat di sekitar pasir tempat mereka tinggal maupun yang melayang terbawa arus. Karena itu, mereka sering terlihat semakin panjang saat menjulurkan badan dan kepalanya keluar dari tempat mereka tinggal ketika laut sedang arus. Belut taman adalah hewan yang sangat agresif pada gerakan. Ketika mendapati pergerakan yang dianggap mencurigakan, mereka akan segera membenamkan tubuhnya ke dalam lubang. Demikian ini adalah langkah antisipasi dari serangan predator yang sering datang secara tiba-tiba. Belut taman memiliki banyak predator, termasuk hiu, barakuda, spesies ikan karang, belut ular, bahkan ikan datar. Beberapa predator akan mencoba menangkap belut taman dengan menggali pasir dan menunggunya sampai keluar. Sedangkan predator lain akan dengan sabar menunggu belut taman menjulurkan kepalanya dan keluar dari lubang. Adapun belut taman sendiri, mereka hanya memiliki sedikit cara untuk mempertahankan diri dari pemangsa, di mana keahlian yang dapat mereka andalkan adalah kemampuan kamuflase. Selain itu, mereka juga memiliki duri beracun di bagian punggung yang dapat menyengat predator. Namun demikian, ketika semua pertahanan ini gagal dilakukan, maka satu-satunya pilihan yang dapat mereka lakukan adalah mencoba menggali semakin jauh ke dalam pasir. Kendati belut taman disebut sebagai belut, tetapi sebenarnya mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ikan, seperti angelfish atau kuda laut.
Karena itu, belut taman memiliki cara reproduksi yang cukup mirip dengan kuda laut. Jika kuda laut jantan melepaskan spermanya ke dalam kantong untuk membuahi sel telur yang diletakkan oleh betina, maka mekanisme yang kurang lebih sama juga dilakukan belut taman. Belut taman bereproduksi dengan melepaskan telur dan sperma ke dalam air, di mana kemudian pembuahan akan terjadi. Selanjutnya, telur yang telah dibuahi akan mengapung bebas di dalam air hingga kemudian menetas menjadi belut larva. Larva ini akhirnya menetap di dasar laut, di mana mereka bermetamorfosis menjadi dewasa. Belut taman memiliki rentang hidup yang cukup panjang. Mereka dapat hidup hingga 10 tahun di penangkaran, tetapi di alam liar mereka mungkin berusia lebih pendek dari itu. Makhluk ini memiliki peran penting dalam ekosistem terumbu karang, di mana mereka membantu menjaga dasar laut tetap bersih dengan memakan organisme kecil. Di samping itu, belut taman adalah sumber makanan bagi predator yang lebih besar seperti hiu atau tuna, sehingga mereka membantu mendukung hewan-hewan ini juga. Sayangnya, belut taman terkadang dikumpulkan oleh nelayan dan dijual sebagai umpan. Belut taman juga menjadi bahan yang populer dalam memasak dan memancing. Mereka sering digunakan sebagai hidangan sushi, sashimi, dan tempura. Mereka juga bisa dipanggang, digoreng, ataupun dikukus. Selain kegunaan kulinernya, belut taman juga dihargai oleh nelayan karena dagingnya yang lembut dan minyaknya yang lezat. Minyak dari belut taman digunakan sebagai bahan untuk membuat sejumlah produk, termasuk kosmetik, deterjen, dan pelumas.